yahduna bi ghairi hadi. Mereka mengambil petunjuk selain petunjukku. Dalam sebuah ayat disebutkan, yastannuna bi ghairi sunnati. Mereka mengambil sunnah selain sunnahku. Ternyata inilah menjadi penyebab terjadinya fitnah di mana-mana. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu qala Allah 'azza wa jalla يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di awal khutbah ini khatib mengingatkan kepada dirinya dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah tabaraka wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan apa yang Allah taala perintahkan dan menjauhi segala yang dilarangnya. Ma'asyarul muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahmatullah. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan akan datangnya sebuah masa di mana di masa tersebut akan tersebar fitnah yang menjadi penyebab kerusakan, yang menjadi penyebab munculnya banyak kesesatan, bahkan hingga pertumpahan darah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yataqarabuz zaman wa yuqbalul ilmu wa tadhharul fitan." Akan datang sebuah masa di mana waktu akan terasa semakin dekat. Ilmu akan terus diangkat dengan meninggalnya atau wafatnya orang-orang yang berilmu agama. Wa tadhharul fitan, dan akan tersebar fitnah di mana-mana. Fitnah yang menyebabkan sulitnya membedakan antara hak dan yang batil. Fitnah yang membuat seseorang semakin jauh dari agama, membuatnya semakin meninggalkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa penyebab munculnya fitnah tersebut? Di mana seperti terasa kita hidup di zaman tersebut. Kita hidup di zaman yang dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam semenjak beribu-ribu tahun lamanya, bahwa fitnah akan tersebar yang menyebabkan banyaknya kerusakan yang terjadi di muka bumi ini. Seakan-akan kita saat ini berada di tengah-tengahnya. Apa penyebabnya? Suatu ketika Hudzaifah radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, in kunna fil jahiliyyah wa syarr." Dahulu kami berada pada masa penuh dengan kejahilian dan keburukan. Faja'ana Allahu bihadzal khair. Kemudian Allah taala mendatangkan kepada kami kebaikan-kebaikan. Diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tersebarnya umat Islam. Banyaklah kebaikan-kebaikan yang bisa dirasakan oleh para sahabat. Maka Hudzaifah bertanya, apakah setelah kebaikan ini akan muncul keburukan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iya. Setelah kebaikan akan muncul keburukan. Kemudian setelah itu, apakah setelah keburukan tersebut datang kebaikan lagi? Maka Nabi SAW mengatakan, iya, akan datang kebaikan setelahnya. Wa fihi dakhan. Namun di dalamnya terdapat kesamar-samaran, kabut. Kemudian Hudzaifah bertanya, wa ma dakhaluhu? Apa yang menyebabkan kebaikan ini menjadi samar-samar? Nabi SAW menyebutkan penyebabnya. Yahduna bi ghairi hadi. Mereka mengambil petunjuk selain petunjukku. Dalam sebuah ayat disebutkan, yastannuna bi ghairi sunnati. Mereka mengambil sunnah selain sunnahku. Ternyata inilah menjadi penyebab
terjadinya fitnah di mana-mana. Sulit sekali untuk bisa mengetahui mana yang benar, mana yang hak. Padahal kita tahu bahwa pedoman hidup seorang hamba, seorang muslim adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Al-Quran dan Sunnah ada di tengah-tengah kita, yang bisa senantiasa kita baca, yang bisa senantiasa kita pelajari. Lantas kenapa saat ini sulit sekali bagi kita untuk bisa mengetahui mana hak dan mana yang batil? Kecuali yang dirahmati oleh Allah, kecuali diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata sebab adalah banyaknya di antara umat Islam, mereka mengambil petunjuk selain daripada petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan banyak yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun mereka menganggapnya ini adalah kebaikan. Wa in ra'ahu nas hasan. Meskipun mereka melihat, manusia banyak melihat itu sebuah kebaikan. Namun jika apa yang dipandang baik itu bertentangan dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu bukanlah petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah yang menjadi penyebab munculnya fitnah di mana-mana. Itulah yang kita rasakan saat ini. Seakan-akan kita saat ini hidup di zaman seperti yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tersebarnya fitnah di mana-mana. Bukankah sering kali kita dengar berita bahwa ada yang dengan terang-terangan menyebutkan kehalalan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, perbuatan dosa besar dinyatakan boleh, dinyatakan halal olehnya. Ini penyebabnya adalah mereka tidak kembali kepada tuntunan agar ajaran agama Islam yang hak, yang benar. Lantas apa yang harus kita lakukan saat ini? Ketika kita dapati hal ini telah terjadi, berabad-abad silam Nabi SAW pernah berpesan, badiru bil a'mali fitanan kakirta ilaih mubhid. Bersegeralah kalian memperbanyak amal saleh sebelum datangnya fitnah seperti gelapnya malam. Selagi kita saat ini masih berada di atas petunjuk, tidak terpengaruh dengan adanya fitnah yang ada di sekitar kita saat ini, perbanyak amal, perbanyak amal saleh, lakukan ketaatan. Di samping hal-hal yang wajib kita kerjakan, tambah dengan yang sunnah. Karena ketika sudah terjadi fitnah, seperti yang terjadi di beberapa tempat, akan terjadi seperti yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Yusbihur rajul mu'min wa yumsi kafira, wa yumsi mu'min wa yusbihu kafira. Ketika fitnah ini sudah merajalela di mana-mana, jangan heran ketika di pagi hari seorang mukmin, di sore hari menjadi seorang yang kafir. Dan jangan heran ketika di sore hari seorang mukmin, di pagi hari menjadi seorang yang kafir. Ini bahayanya fitnah. Oleh karenanya, selagi masih ada kesempatan, selagi kita masih di atas petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terlebih lagi mereka-mereka yang giat dalam belajar, giat dalam menerima ilmu agama, dekat dengan orang-orang yang mulia, senantiasa berada di lingkungan yang baik, perbanyak amal saleh. Niscaya Allah Ta'ala akan melindungi kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanbin khati'atin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahmatullah ta'ala. Kembali khatib mengingatkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan apa yang Allah Ta'ala perintahkan dan menjauhi segala yang dilarangnya. Ma'asyarul muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahmatullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah shadiqul masduq. Apa yang beliau kabarkan pasti akan terjadi. Lantas bagaimana sikap kita? Bagaimana cara kita agar bisa terhindar dari fitnah-fitnah yang dikabarkan oleh Nabi SAW akan muncul? Maka ada beberapa bimbingan Islam yang senantiasa semestinya harus kita lakukan,
agar kita bisa terhindar dari dahsyatnya fitnah yang bisa merusak agama kita. Yang pertama adalah dengan menguatkan kualitas takwa, memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Apa itu takwa? Takwa sebagaimana diterapkan oleh salah seorang ulama Talaq rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan an ta'mala bi ta'atillah ala nuri min Allah tarju thawaballah wa an tatruka ma'siyatallah ala nuri min Allah takhaf iqaballah. Takwa, dan ini merupakan definisi terbaik. Takwa adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dasar cahaya, atas dasar petunjuk, dan mengharapkan pahala darinya. Dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah atas dasar cahaya, yaitu atas dasar petunjuk, dalam rangka rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba berusaha bersungguh-sungguh untuk mewujudkan ketakwaan yang sebenar-benarnya dalam dirinya, maka Allah Ta'ala akan memberikan penjagaan kepadanya. Allah Ta'ala akan memberikan petunjuk kepadanya. Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadli 'azim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertakwa, maka kalian akan diberikan karunia dan anugerah berupa al-furqan. Apa itu al-furqan? Kemampuan yang Allah Ta'ala berikan berupa bisa membedakan mana hak dan mana yang batil. Petunjuk, hidayah, sehingga bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Ada fitrah yang tertanam dalam jiwa seorang hamba yang senantiasa mendorongnya atau memiliki kecenderungan kepada kebenaran. Itulah al-furqan. Orang yang bertakwa akan Allah Ta'ala berikan karunia berupa al-furqan, sehingga dengan cara seperti ini akan jelas di matanya mana kebenaran dan mana kebatilan, yang akan memudahkan baginya untuk menentukan mana jalan yang dia pilih. Kemudian yang kedua adalah dengan berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum ba'di, siapa di antara kalian yang hidup setelah meninggalku, fa sayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak sekali perselisihan. Semua mengaku kami berdalil dengan Al-Quran, kami berdalil dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua mengaku kami Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua mengaku begitu. Terjadi perselisihan dan semua mengaku yang paling benar. Bagaimana sikap kita pada keadaan tersebut? Dan sepertinya kita sedang berada dalam keadaan tersebut. Maka Nabi bersabda, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa, para sahabat. Addu 'alaiha bin nawajid, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah ia dengan gigi geraham. Inilah cara kita agar kita senantiasa kokoh di atas ajaran yang benar, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah beserta pemahaman yang para sahabat. Memang tidak mudah seperti yang diucapkan. Harus ada perjuangan, harus ada pengorbanan waktu, harta, tenaga. Dengan belajar. Kita harus belajar, terus menimba ilmu agama. Dengan belajar dan menimba ilmu agama, kita mendapatkan hidayah petunjuk. Kita bisa mengetahui mana hak dan mana yang batil. Kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya. Jadi bentuk konsekuensi daripada berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengannya kita akan terjaga dari namanya fitnah. Kemudian yang ketiga adalah jangan tergesa-gesa. Nabi mengatakan, inna satakuru umur mustabihat, nanti akan datang perkara-perkara yang sama-sama, dan sepertinya kita saat ini berada dalam keadaan tersebut. Fa'alaikum bitu'adah, hendaklah kalian jangan tergesa-gesa, tenang dalam mengambil sesuatu, tenang dalam mengambil keputusan. Kemudian Nabi mengatakan, engkau menjadi pengikut kebaikan itu lebih baik daripada engkau menjadi pemimpin suatu keburukan. Saat ini banyak sekali di antara kita yang mudah atau seringkali tergesa-gesa dalam mengambil sesuatu, dalam memutuskan sesuatu, terutama dalam masalah agama. Mudah sekali mengatakan ini halal, padahal belum jelas dalilnya. Mudah sekali mengatakan ini ibadah, belum jelas dalil, padahal belum jelas dalilnya. Hendaklah kita tenang, jangan tergesa-gesa. Pastikan terlebih dahulu bahwa ini memang tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ajaran Islam, baru laksanakan. Terutama dalam masalah muamalah misalnya.
jual beli misalnya, harta hal yang haram misalnya. Seperti yang pernah atau sering kali saya bawakan, contoh ada seseorang yang bertanya kepada ulun pribadi, bertanya, Ustaz, saya ingin buka bisnis, saya sudah punya hal-hal yang diperlukan untuk membuka bisnis ini. Apakah bisnis yang saya akan jalankan ini dibenarkan dalam Islam? Pada saat itu saya tidak tahu jawabannya. Mohon maaf Pak, saya tidak memiliki ilmu tentangnya dan saya tidak bisa menjawab. Baik, kalau seperti itu saya tunda bisnis saya sampai saya dapatkan jawabannya. Ini sikap tenang-tenang dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Jangan sampai tergesa-gesa, terburu-buru, salah mengambil langkah. Ini bisa menjadi penyebab seorang hamba bisa masuk ke dalam pertanyaan waliyadzubillah. Ini di antara yang bisa membuat hamba terjaga dari nama fitnah. Ketakwaan yang paling utama. Perbaiki hubungan kita dengan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan menjaga kita. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat ya qadir al-hajat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wasallam. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.